ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Di dalam rahmat Allah, mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah yang am maupun yang khas, ibadah yang umum maupun yang khusus, hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, terutama manusia. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya hingga yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh maksiat dan dosa, kekejaman dan kemungkaran, yang disebut dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang terang benderang, selamat dan naik, yaitu Islam. Jadi kehidupan yang penuh kesyirikan, pengertian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu. Karena Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu pencipta alam semesta dan isinya. Allah itu pemelihara, pengatur alam semesta, dan sekaligus nanti Allah yang akan, yaitu mengakhiri alam semesta ini untuk pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi semuanya, tiada terkecuali, tidak ada yang ketinggalan satupun. Semua kita akan pindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, yang hidup selama-lamanya. Bagi orang mukmin yang mendapat ridho Allah, maka akan dilangsungkan masuk ke dalam surganya. Bagi orang mukmin yang masih belum diridhoi oleh Allah karena ada dosa-dosa yang belum diampuni, tentu akan transit di neraka terlebih dahulu beberapa saat sesuai dengan ketentuan Allah. Jika sudah cukup menurut Allah hukumannya, maka mereka akan disucikan dan akan dipindah ke surga untuk selama-lamanya. Jadi Boyul Islam semuanya binari jahannam khalidina fiha. Al-Baqarah ayat 6. Maksud binari jahannam berarti di neraka jahannam kekal selama-lamanya, tidak akan bisa keluar dari neraka dan tidak akan bisa pindah ke surga. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama, yaitu yang menghadap Allah nanti, mendapat ridhonya, dan kita langsung masuk dalam surganya. Tidak usah transit ke neraka. Nah, neraka itu berat, sengsara, luar biasa. Sehari saja masuk di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Ta'al kisana tinggi mata utuh, seperti 1000 tahun hitungan kita. Karena itu jangan sampai kita ini transit di neraka. Karena itu banyaklah istighfar, banyaklah beribadah, banyaklah mohon ampun kepada Allah, bertaubat dan sebagainya, khususnya lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kita sucikan hati kita untuk meraih ridho ilahi. Itu harus kita manfaatkan yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini untuk istighfar, beramal, dan kita mohon ampun kepada Allah. Hadirin jemaah rahimahumullah, di dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan materi ceramah Ramadan pada malam hari ini dengan tema yaitu 7 kriteria orang yang akan mewarisi surga Firdaus.
Surga Firdaus itu adalah surga yang mulia, surga yang tinggi tempatnya, derajatnya. Di dalam ulama lain menjelaskan itu surga yang indah, penuh taman yang indah, dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang kuat. Itulah surga Firdaus. Siapa itu mereka yang akan mewarisi surga Firdaus? Kita angkat, kita kaji surat Al-Mu'minun mulai ayat 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Sungguh selamat orang-orang yang beriman. Sungguh menang orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman yang selamat, yang bahagia, yang akan menang itu? Satu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau sholat khusyuk, tenang, tertib, tumakninah, tidak khusyuk, tidak superbilah, tidak kesusu, dan sebagainya. Itu namanya khusyuk. Mapan, madep, mantap. Mapan berarti sudah siap untuk menghadap Allah dengan segala yaitu raga dan jiwanya, telah memenuhi yaitu ilmunya, tahu syarat dan rukunnya di dalam sholat apa yang harus dilakukan. Mantap berarti dia yakin bahwa perbuatan ibadahnya akan dapat pahala. Madep itu hanya kepada Allah Lillahi Ta'ala. Niat sholatnya hanya karena Allah Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, tapi Lillahi Ta'ala. Itu namanya sholat khusyuk. Dan sholat khusyuk kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah tentang ihsan, Rasulullah bersabda, jika ditanya apa wal ihsan, apakah ihsan itu? Apakah kebaikan itu? Rasulullah menjawab, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila tidak mencapai derajat seperti itu, maka yakini dalam hati kita bahwa Allah melihat kita. Sehingga di dalam sholat itu benar-benar lillahi ta'ala, karena kita diawasi oleh Allah. Kita kanan kiri dicatat oleh malaikat yaitu raqib atid. Kalau sholat kita khusyuk akan dicatat oleh raqib. Kalau sholat kita tidak khusyuk, main-main, akan dicatat oleh atid. Atid yang mencatat keburukan, raqib yang mencatat kebaikan. Ya, semoga kita bisa khusyuk khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Jemaah rahimahumullah, yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa menghindari, meninggalkan yaitu kata-kata yang tidak berguna, ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi sampai kepada ujaran kebencian, kepada yaitu suatu penghujatan, fitnah dan sebagainya, seperti yang ada di medsos yang tidak karuan, yang seliwer, itu macam-macam, belum tentu benar. Karena itu hati-hati. Nah, ciri atau kriteria orang yang hendak mewarisi surga Firdaus itu salah satunya adalah
bisa meninggalkan kata ucapan yang tidak berguna. Rokok ambil lebih mu'ridun. Itu yang kedua kriterianya. Yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat sebagai muslim kalau sudah memiliki harta senisab, yaitu sekitar 90 gram emas mendekati murni atau lebih, maka saat itulah ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% minimal. Itu standar. Kalau tidak, maka harta itu kotor selamanya. Tetapi kalau sudah dizakati, maka harta itu menjadi bersih. Orangnya pun jadi bersih, tidak dosa karena sudah melaksanakan kewajiban dari Allah, telah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Dan itu mungkin setiap kali kita mendapatkan harta atau memperoleh harta atau mempunyai harta minimal senisab, maka setiap kali itu kita wajib mengeluarkannya. Boleh pada saat panen, boleh pada setiap tahun sekali dihitung total, boleh habis praktek sudah mencapai 1 nisab. Misalnya dokter praktek, kalau dalam beberapa bulan sudah mencapai 1 nisab, saat itu dikeluarkan zakatnya, bagus, tidak usah tunggu setahun. Tapi kalau 1 tahun apa boleh? Boleh, tidak apa-apa, asal dihitung dengan baik, jangan direkayasa. Sebelum zakat dihabis-habiskan, tetapi di waktunya zakat sudah tidak cukup, atau diumbar-umbar, atau hidup yang serba mewah-mewah yang tidak perlu-perlu dibeli. Nah, itu berarti merekayasa, jangan seperti. Maka orang yang menunaikan zakat dengan rutin, itulah salah satu kriteria berhak mewarisi surga Firdaus. Kemudian yang keempat adalah yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Artinya dia tidak berbuat zina dan tidak berbuat melakukan perbuatan yang mendekati zina. Apa itu pendekatan zina? Dalam Al-Quran ada "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina." Jangan kamu dekat-dekat zina. Maksudnya jalan yang menuju atau perantara yang menuju untuk berbuat zina, itu namanya mendekati zina. Misalnya pergaulan bebas, misalnya melihat pornografi. Sekarang hati-hati, di medsos itu berkali-kali godaannya, justru yang sering kelihatan adalah itu. Kalau kita sebagai orang muslim apalagi bulan puasa, ya kita hati-hati. Begitu tahu harus dilewat, jangan malah diperkalungi. Ya, harus dilewat. Kalau tidak, kita berarti telah mendekati zina, walaupun belum zina, walaupun itu gambar. Ya, itu hati-hati, karena itu semua adalah takrobus zina. Nah, kita boleh melampiaskan atau menyalurkan kebutuhan nafsu biologis kita dengan yang sah, dengan istri kita yang sah. Itu baru boleh. Kalau kita luar dari itu berarti melanggar batas, dan Allah tidak suka orang yang melanggar batas. Kemudian yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanah. Kalau dikasih amanah oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh sebuah lembaga, baik itu menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin lembaga, instansi pemerintah, apalagi jadi presiden, semuanya dikasih amanah. Kasih amanah Allah dari rakyat, maka harus dijaga. Betul-betul tanggung jawab, karena itu besar nanti kalau kamu tidak bertanggung jawab akan diminta oleh Allah pertanggungannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah wa'ad dinimroh, yaitu menepati janji, melaksanakan janji. Sebagai seorang pemimpin biasanya berjanji yaitu dengan
program-programnya yang luar biasa. Nanti kalau saya jadi DPR, ini itu akan kami yaitu berikan kepada rakyat. Presiden yang kalau jadi ada 200 program dijanjikan begini pekerjaan gampang, nanti akan diciptakan 20 juta pekerja setiap tahun. Itu harus dipahami, tidak boleh tidak. Jangan begitu jadi lupa dan lupa. Maka sebelum dibayar, belum ditunaikan sama dengan hasil punya hutang. Dan kalau punya hutang sampai mati, maka tidak akan bisa masuk surga sebelum hutangnya dikembalikan. Jadi orang yang meninggal dunia itu masih tinggalan hutang, nyawanya itu melayang kemana-mana, belum diterima oleh Allah sampai dia selesai hutangnya. Dan biasanya kalau ada orang meninggal dunia ini selalu berhutang. Para lazim yang dirahmati Allah, barangkali di antara kalian ada yang pernah meminjamkan kepada almarhumah, maka segera menghubungi ahli waris. Itu maksudnya sudah dibereskan supaya nanti menghadap Allah langsung diterima, bukan ditolak. Itu oleh karena jangan gampang jadi presiden, jadi gubernur, jadi apa saja. Udah janji tapi nggak ditepati. Janji silakan ditepati, nah itu baru bagus. Kemudian yang ketujuh adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga, memelihara sholatnya. Jadi kalau sudah bagus, sudah khusyuk, sudah menepati janji, sudah aman,